Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya sebagai pengamat pada kegiatan sesi pertama. Saya Lulu sebagai pengamat, coachnya nanti Bu Muntiho dan coachingnya Bu Rizkina. Sebelum kegiatan coaching akan dimulai, nanti saya akan mengobservasi melalui rubrik pengamatan yang dimana ada 3 prinsip yang akan saya amati. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Rubrik ini nanti akan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap prasupervisi. Yang kedua, tahap observasi. Dan tahap pasca supervisi. Sebelum kita mulai hari ini, pada kegiatan pra-observasi saya akan menanyakan kepada coachnya dulu, pada kegiatan hari ini apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching malam hari ini. Baik Bu Lulu, terima kasih. Pada kegiatan malam hari ini yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga akan mengembangkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terima kasih coachnya Bu Muntiho. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih ke pertanyaan berbobot, Bu Lulu. Siap. Yang pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian pada kegiatan coaching pada malam hari ini apa ya Bu Muntiho? Indikator ketercapaiannya nanti bisa diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, yaitu Bu Ristin. Siap. Sebelum kita mulai, saya persilakan kepada coachnya dapat melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Saya sebagai pengamat mempersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lulu. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ristin. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang. Iya ya Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Namun malam ini agak sedikit redup nih. Oh ya, Bu Muntiko hari ini sibuk enggak? Oh enggak Bu, ya kebetulan hari ini saya santai Bu Ristin. Kok redup kenapa ya Bu? Mari silakan duduk di sebelah saya Bu, biar lebih nyaman. Oke, siap, kita duduk berdampingan ya walaupun secara daring. Iya, oke, silakan Bu. Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu, minta waktu Ibu sebentar saja? Boleh Bu, silakan, tidak mengganggu kok. Ada yang ingin kita bicarakan untuk pertemuan kali ini? Saya ingin curhat tentang masalah yang saya hadapi, Bu. Dan saya berharap pada pembicaraan kali ini saya memperoleh solusi terbaik untuk masalah saya. Masalah apa ya yang ingin Bu Ristin sampaikan? Begini Ibu, saya itu memiliki murid yang saat pelajaran itu kurang fokus kelihatannya. Dan kelihatannya memperhatikan ketika pembelajaran. Tapi ketika diajak berkomunikasi itu gelagapan, kaget gitu. Seperti orang yang sedang melamun, dan itu terjadi akhir-akhir hari ini. Oh gitu ya Bu.
Iya, Apa yang Bu. Bu Ristin lakukan saat itu, saat menemui murid Ibu yang tidak fokus dalam pembelajaran? Saat itu saya mencoba menegurnya dengan ramah, supaya juga dia tidak merasa tersinggung maksud saya. Ketika saya tegur dengan ramah, anak itu pun berjanji untuk kembali fokus dalam pembelajaran saya. Namun, hal itu terulang, Bu. Oh, Bagaimana ya, seperti Bu? itu ya, Bu. Iya. Selain menegurnya dengan ramah, apa yang sudah pernah Bu Ristin lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya juga pernah mengajak anak tersebut untuk berbicara empat mata dari hati ke hati. Bahkan saya pernah tanya kepada yang bersangkutan siswa tersebut, apakah ia tidak menyukai pelajaran saya atau bagaimana. Tapi ketika saya tanya itu, dianya itu hanya diam dan berkomunikasinya itu malah hanya dengan menggeleng-gelengkan kepala saja. Jadi tidak berucap kata sedikit pun. Menurut Ibu, bagaimana karakter dari siswa Ibu tersebut setelah Bu Ristin mengajar? Selama saya mengajar, kebetulan nama anak itu Rima ya, Bu. Selama saya mengajar, Rima itu termasuk anak yang ceria. Namun memang dalam 1 minggu ini dia cenderung menjadi pendiam. Saya juga mengamati ketika saat jam istirahat, Rima itu cenderung sering duduk di pojok kelas sendiri. Kebetulan di pojok kelas itu kan ada sudut baca yang memang kami punya untuk kegiatan literasi kelas. Tapi dia hanya duduk termenung sendiri, tidak bermain dengan temannya. Lah, saya saat menghampiri dianya dan mencoba berkomunikasi dengan bahasan yang ringan ya, Bu. Ya kebetulan saat itu dia duduknya tidak ada teman sama sekali, kebetulan di sudut baca itu. Terus kok tiba-tiba itu terceletuk dari anak itu bahwa dia bercerita dengan kalimat yang pelan namun terdengar. Ia mengatakan bahwa orang tuaku mau cerai, Bu. Seperti itu. Mendengar itu tuh saya sampai sempat terdiam, Bu. Terdiam tuh ya mungkin ya kaget lah, rasa terenyuh, kaget. Bagaimana ya bercampur aduk lah, anak sekecil itu menceritakan itu. Saya tidak berkata apapun, saya hanya memeluk dan mencoba memberikan rasa empati saya, kepedulian saya akan apa yang dia rasakan. Jadi saya hanya memeluk, dia hanya terdiam, tidak berkata apa-apa, seperti itu, Bu. Setelah mendengar cerita dari siswa Bu Ristin, bagaimana Ibu menanggapinya? Saat itu saya berusaha memberikan motivasi kepada anak tersebut dengan tetap semangat belajar. Karena memang tugas utama dia adalah belajar. Untuk masalah orang tuanya, saya berikan motivasi dia adalah dia hanya bisa dengan melakukan doa. Jadi saya menyarankan kepada Rima untuk lakukan kegiatan berdoa untuk kedua orang tuamu, untuk kebaikan kedua orang tuamu. Terus rencana saya selanjutnya, saya akan memanggil siswa dan memberikan penguatan moral sebagai bentuk empati saya selaku pendidik, tetapi akan saya lakukan itu rencananya di luar jam pelajaran. Jadi lebih fokus pada permasalahan anaknya, Ibu. Iya. Selain yang sudah Bu Ristin lakukan, menurut Bu Ristin langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya mungkin yang bisa saya lakukan ini, Ibu. Saya punya rencana memanggil orang tua siswa. Karena apapun itu kan juga berhubungan dengan orang tuanya. Saya mengatasi masalah ini harus dua pihak ikut terselesaikan, ikut berkolaborasi. Seperti itu. Ya.
Oh iya, baik. Dengan memanggil orang tua, apa kira-kira yang akan Bu Ristin bicarakan? Nah, ini rencananya itu saya akan mengkomunikasikan permasalahan yang siswa alami, yang sudah siswa ceritakan, serta menjalin kolaborasi agar suasana tetap kondusif, tetap tercipta dengan baik dengan siswa sehingga perkembangan belajar siswa itu tetap terjaga. Seperti itu. Terus rencananya kapan ini Bu Ristin mau memanggil siswa dan berdiskusi dari hati ke hati? Saya sih rencananya secepatnya ya Bu, supaya masalahnya cepat teratasi. Ini saya akan memanggilnya mungkin nanti siang ketika jam pelajaran usai. Terus saya akan memberikan motivasi serta penguatan moral secara langsung kepada siswa, 4 mata, fokus kepada permasalahan anak, hanya dalam bentuk saran dan masukan untuk perkembangan belajar siswa nanti rencananya. Seperti itu, ya. Bagaimana Bu Ristin bisa mengkomunikasikan permasalahan siswa dengan orang tua siswa? Nah ini, nanti siang setelah pembelajaran siswa, setelah saya memanggil anaknya, saya juga akan memberikan surat panggilan kepada orang tua siswa yang rencananya nanti saya titipkan ke anaknya untuk disampaikan ke orang tuanya. Seperti itu. Apa yang dapat Ibu lakukan dalam pembuatan surat panggilan orang tua siswa itu? Untuk membuat surat panggilan, mungkin saya akan meminta tolong TU sekolah untuk membuatkannya. Nanti juga saya akan berkolaborasi dengan tim kesiswaan sekolah serta mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sebagai bentuk konfirmasi saya atas pemanggilan orang tua siswa dalam hal perkembangan belajar siswa saya. Seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ristin akan melakukan tindakan tersebut? Insya Allah kapan ya Bu? Mungkin besok siang lah. Saya akan memanggil siswa itu ketika sepulang sekolah dan menitipkan surat panggilan itu untuk hari esoknya supaya orang tuanya bisa hadir di sekolah. Gitu. Lalu bagaimana Bu kolaborasi dengan tim kesiswaan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oh ya, nanti saya akan mengkonfirmasi dengan Bu Dian selaku tim kesiswaan. Nanti saya akan meminta bantuan beliaunya kalau ketika orang tua siswa itu datang ke sekolah saat pemanggilan itu, agar beliaunya mendampingi saya saat diskusi dengan orang tua agar terwujud kolaborasi yang baik untuk perkembangan belajar siswa. Kalau seperti itu alhamdulillah Bu, berarti Bu Ristin sudah tahu ya solusinya untuk mengatasi permasalahan yang sudah Bu Ristin hadapi. Oh iya Bu, terima kasih. Terima kasih ya Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Lega rasanya Bu ya. Kalau didiskusikan bersama-sama itu rasanya solusinya lebih gampang terpecahkan ya Bu ya. Iya betul, sama-sama Bu Ristin. Terima kasih ya Ibu atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu Ristin. Semoga Ibu selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Oke, monggo Ibu. Semoga Bu Ristin juga. Iya, silakan Bu Ristin. Oke, monggo kita kembali ke kelas ya. Kita mengajar di kelasnya masing-masing. Sukses dengan murid kita masing-masing. Oke, assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Setelah kegiatan latihan praktik coaching pada malam hari ini, setelah saya melakukan pengamatan, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan pada coachnya. Apakah pada malam ini sudah ada ketercapaian indikator yang akan dikembangkan? Alhamdulillah sudah tadi Bu Lulu,
tadi saya sudah menggali potensi dari coach saya yaitu Bu Ristin, sehingga Bu Ristin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi Bu Ristin. Sangat luar biasa Bu Mun. Tapi juga ketika saya melakukan observasi pada kegiatan coachingnya Bu Muntiko tadi bersama coachingnya, saya juga sudah melihat bahwa seorang coach tadi, panjenengan sebagai coachnya sudah memaksimalkan coachingnya untuk menemukan segala solusi dari permasalahan, dan coachnya juga sudah maksimal menggali potensinya coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Sangat luar biasa Bu Mun sebagai coach. Terima kasih. Untuk terakhir sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh pada kegiatan coachingnya malam hari ini? Untuk kegiatan malam ini tadi kompetensi yang saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Mungkin untuk coaching selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal kehadiran penuh atau present. Ya, terima kasih. Oke. Sekian latihan coachingnya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Muntiko sebagai coachnya, dan Bu Ristina sebagai coachingnya, dan saya Bu Lulu sebagai pengamat pada kegiatan malam hari ini. Sangat luar biasa, dan semoga dapat memberikan manfaat kita, bahwa kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah atau di lingkungan kita dengan secara berkolaborasi dengan teman, agar menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang berkarakter, dan anak-anak yang merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat yang luar biasa nih. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan coaching. Pada latihan coaching kali ini akan direkam, di mana nanti akan ada sesi observasi. Untuk observasi ini berdasarkan rubrik penilaian, yang nantinya rubrik penilaian ini akan mengobservasi prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Di sini yang bertindak sebagai pengamat yaitu saya, Bu Ristin, yang nantinya akan menjadi coach yaitu Bu Yunin, yang menjadi coachi yaitu Bu Muntiko. Bisa kita mulai ya. Untuk tahap observasi meliputi 3 tahap, yaitu pra-supervisi, observasi itu sendiri, serta pasca observasi atau pasca percakapan. Masuk kepada tahap pra-supervisi, di sini saya akan mengkonfirmasi kepada coach yaitu Bu Yunin. Bu Yunin, siap? Halo Bu Ristin, siap. Oke. Ini saya akan menanyakan dulu, kira-kira nanti pada saat proses coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yunin kembangkan nantinya? Ya, terima kasih Bu Ristin sebelumnya. Jadi dari ketiga kompetensi coach yang kita ketahui itu presence, yang hadir dengan sepenuh hati, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga itu sepertinya nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya ingin bisa benar-benar menggali kemampuan atau potensi coach saya.
gitu. Oke. Lalu berdasarkan bagian kompetensi yang mana yang nantinya secara spesifik ingin diobservasi yang menganut pada prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang menjadi fokus Ibu? Ya, karena ini pertanyaan berbobot Bu Ristin, jadi larinya nanti lebih ke memaksimalkan potensi. Jadi saya harapkan nanti coach saya itu bisa maksimal ketika mencari solusi atas permasalahannya sendiri, begitu. Oke, pada memaksimalkan potensi dengan kompetensi intinya yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu indikator ketercapaian dari proses coaching nanti seperti apa yang Ibu harapkan? Oke, untuk indikator ketercapaiannya sendiri, Bu Ristin, nanti saya harapkan coach saya itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dia sudah tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami kerisauan seperti itu. Oke, baik, tahap pra-supervisi sudah kita lampaui. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses coaching dengan Bu Muntiko. Sudah siap sebagai coachingnya? Sudah, Bu. Siap, oke. Bu Yunin nanti sebagai coachnya ya. Monggo Bu Muntiko sama Bu Yunin silakan melakukan coachingnya. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Ristin. Assalamualaikum Bu Muntiko. Waalaikumsalam Bu Yunin. Apa kabar Bu Yunin? Apakah dalam keadaan sehat, Bu? Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik, Bu. Sehat-sehat saja. Iya, amin. Oh iya, Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar, Bu Yunin? Oh, boleh, Bu. Monggo silakan. Kebetulan ini saya juga lagi kosong kok, Bu. Nggak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, begini, Bu. Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Yunin. Oh, nggih, monggo silakan. Iya. Gini loh Bu, sebenarnya saya ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu agar nanti saya bisa menemukan solusinya. Oke, baik Bu. Jadi sebelumnya ini ya Bu ya, saya ingin menanyakan kepada Bu Muntiko beberapa hal tentang pertemuan kita hari ini. Kira-kira dalam pertemuan ini nanti Bu Muntiko ingin seperti apa? Begini Bu, permasalahan saya hadapi akhir-akhir ini di kelas, di pembelajaran IPA yang saya berikan ke anak-anak, banyak siswa saya yang kurang antusias atau kurang semangat dalam mengikuti pelajaran, terutama lebih dominan ke siswa laki-laki. Ketidakantusiasan mereka ini bisa saya lihat dari sikap mereka pada saat mengikuti pelajaran saya, di mana mereka banyak yang kurang fokus atau tidak memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan, dan mereka juga banyak yang seperti bermain HP atau ngobrol dengan temannya sendiri. Dari tugas yang saya berikan pun mereka banyak yang tidak mengerjakan, Bu. Dari jumlah satu kelas itu yang mengerjakan paling hanya sekitar 60%, Bu Yunin. Oh, baik. Berarti sekarang Bu Muntiko sedang menghadapi permasalahan antusias atau semangat murid yang menurun, begitu ya Bu ya, ketika mengikuti pelajaran. Iya, betul Bu. Oke. Kira-kira dari pandangan Bu Muntiko sendiri, penyebabnya apa ya kok anak-anak kurang antusias begitu Bu pada saat pembelajaran? Iya Bu, kalau saya lihat lagi ke belakang, mereka murid-murid saya tidak semangat dalam mengikuti pelajaran IPA, mungkin karena sudah terlanjur dalam mindset mereka itu, mereka berpikir bahwa IPA itu merupakan pelajaran yang sulit, yang merupakan momok bagi mereka, dan mungkin juga
pada pembelajaran saya mungkin ketika saya menyampaikan pembelajaran kurang menarik mungkin, atau mereka monoton bagi mereka. Oke. Oke, berarti ini Bu Muntiko sudah luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi Bu permasalahan, akar permasalahannya itu apa. Oh, ternyata murid-murid saya tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, saya yakin Bu Muntiko bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya Bu Muntiko sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan atau workshop ya Bu ya, misalnya tentang pembelajaran atau lainnya. Pernahkah Bu Muntiko mengikuti pelatihan atau workshop seperti itu? Iya Bu, memang saya pernah mengikuti pelatihan atau workshop. Misalnya saya pernah mengikuti pelatihan pembelajaran interaktif, kemudian pelatihan guru inovatif, dan yang baru-baru ini pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka. Oke, nah Bu Muntiko kan pernah mengikuti pelatihan guru inovatif ya. Pada saat mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa nih yang Bu Muntiko peroleh yang sekiranya bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Muntiko? Yang saya ingat waktu itu yang saya peroleh materi ketika saya mengikuti pelatihan pembelajaran inovatif, yaitu menjadi guru inovatif, itu merupakan perpaduan antara kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dan menjadi guru inovatif itu tentu harus menjadi teladan bagi siswa. Kemudian guru juga dituntut untuk kreatif, inovatif, komunikasi, dan kooperatif. Seperti itu Bu Yunin. Oke, baik. Memang dari hasil pelatihan yang sudah pernah Bu Muntiko ikuti, Bu Muntiko tadi mengatakan bahwa untuk menjadi guru inovatif, tentunya guru harus bisa menjadi teladan bagi murid. Saya sepakat sekali Ibu, memang selama ini yang saya rasakan dan saya lakukan memang seperti itu. Nah, salah satunya bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan antusiasme siswa yang menurun tadi ya Bu ya. Nah, saat ini Bu Muntiko kira-kira antusias semangat siswa kalau di skala 1 sampai 10 begitu angka berapa ya Bu? Kalau pada skala 1 sampai 10 untuk semangat siswa murid-murid saya saat ini mungkin pada angka 6 Bu. Oke, di angka 6 ya Bu? Iya Bu. Oke, kira-kira Bu, setelah mengikuti pelatihan menjadi guru inovatif, hambatan apa yang dialami Bu Muntiko untuk membangkitkan semangatnya anak-anak? Hambatannya karena minat di kelas saya itu rendah, sehingga mempengaruhi daya saing untuk meningkatkan prestasi Bu Yunin. Jadi saat pembelajaran karena mereka cenderung mungkin banyak yang ngobrol dengan temannya sendiri, banyak yang tidak fokus atau melamun. Jadi itu merupakan salah satu hambatan yang saya hadapi. Oke, nah sekarang dari permasalahan atau hambatan yang dialami Bu Muntiko tadi, tentunya Bu Muntiko sudah punya solusi kan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang mau ditempuh oleh Bu Muntiko apa Bu kira-kira? Mungkin saya akan mencoba mempraktekkan ilmu yang saya peroleh dari pelatihan kemarin Bu Yunin untuk membuat pembelajaran yang mempraktikkan pembelajaran inovatif Bu. Sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya. Jadi saya akan membuat pembelajaran saya semenarik mungkin, dan saya akan berkolaborasi dengan wali murid dan teman-teman sejawat saya.
Wah, keren sekali nih langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bu Muntiko. Kira-kira setelah Bu Muntiko tahu solusinya tadi, target Bu Muntiko untuk menumbuhkan semangat murid-murid Ibu pada skala 1 sampai 10, Bu Muntiko ingin di angka berapa, Bu? Targetnya untuk muridnya? Target saya ke depan rasanya saya enggak terlalu muluk-muluk ya Bu. Mungkin pada angka 8 atau 9 gitu Bu. Antara 8 atau 9 begitu ya Bu. Insya Allah pasti bisa ini Bu, bisa lah, yakin. Nah, untuk mewujudkan itu, strategi apa yang akan diterapkan oleh Bu Muntiko? Strategi yang akan saya gunakan nanti setelah kegiatan berdoa, kemudian kegiatan pembiasaan atau literasi, sebelum pembelajaran IPA, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional agar siswa atau murid saya fokus pada materi yang akan saya berikan. Dan selain itu saya juga akan menerapkan pembelajaran inovatif dan melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja Bu Yunin, tapi juga bisa di luar kelas supaya murid-murid saya tidak jenuh dengan pembelajaran yang saya berikan. Kalau mungkin selama ini saya memberikan pembelajaran hanya di dalam kelas, untuk rencana saya besok saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas secara bervariasi sesuai dengan materi atau pokok bahasan yang saya sampaikan. Selain itu saya juga berencana untuk membangun kolaborasi dengan teman sejawat, terutama dengan guru semapel atau guru IPA. Dan juga saya juga akan memberikan penjelasan pada murid-murid saya kalau pelajaran IPA itu sebenarnya bukan pelajaran yang sulit. Pelajaran IPA itu sebenarnya mudah dipelajari kalau mereka ada kemauan, ada minatnya. Jadi saya juga nanti akan berkolaborasi dengan guru BK ya untuk membantu memotivasi murid-murid saya. Selain itu juga dengan wali murid ya atau orang tua murid untuk memantau perkembangan belajar murid saya ketika mereka berada di rumah. Seperti itu Bu Yunin. Luar biasa sekali Bu Muntiko, strategi yang akan dilakukan oleh Bu Muntiko itu tadi. Nah, sekarang kira-kira strategi ini nanti membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Muntiko? Seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu begitu? Iya, saya akan mencoba mungkin sekitar 3 minggu Bu. Kalau strategi ini berhasil, saya akan mencoba menerapkannya pada kelas lain yang saya ajar, jadi tidak hanya pada kelas ini saja. Seperti itu Bu Yunin. Oke, jadi rencana 3 minggu ya Bu buat strateginya. Iya, nah, betul. Untuk waktu 3 minggu ini, kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan ini siapa ya Bu? Tentunya saya Bu sebagai guru IPA, kemudian murid-murid saya, kemudian guru BK, dan saya juga melibatkan orang tua ya Bu atau wali murid. Baik. Oke, jadi melibatkan Ibu sendiri, murid, guru BK, dan orang tua. Semoga berhasil ya Bu Muntiko. Saya tunggu 3 minggu lagi nih, nanti kita kira-kira ngobrol lagi begitu ya Bu? Yes. Oh ya Bu Muntiko, harapan dan perasaan Ibu setelah coaching ini bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Yunin, setelah saya ngobrol dengan Bu Yunin, saya merasa lega Bu Yunin. Akhirnya saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Dan harapan saya semoga nanti saya bisa menjadi guru yang diidolakan atau dirindukan oleh murid-murid saya, seperti itu Bu Yuni. Alhamdulillah Bu. Saya tunggu ya Bu, nanti di lain waktu semoga Bu Muntiko menjadi guru yang bisa diidolakan oleh murid, dinantikan kehadirannya oleh murid-muridnya. Amin, iya itu harapannya Bu.
Oke, terima kasih Bu Muntiko. Saya kira sudah cukup ya Bu ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Yunin. Ya. Monggo silakan bisa melanjutkan aktivitasnya Bu Muntiko. Ya, terima kasih Bu Yunin. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa coachingnya Bu Muntiko sama Bu Yunin ya. Baik, kita sudah selesai melaksanakan coaching. Yang ingin saya tanyakan ini adalah yang pertama, tadi setelah melakukan coaching, yang pertama saya tanya perasaannya dulu. Bagaimana Bu Yunin perasaannya setelah coaching? Ya Bu Ristin, jadi memang tujuan saya melakukan coaching ini kan untuk mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya merasa sedikit lega sih. Saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan itu. Oke, kalau Bu Muntiko sudah merasa lega belum? Sudah Bu Ristin. Alhamdulillah saya sangat merasa lega sekarang setelah ngobrol dengan Bu Yunin. Iya. Karena dua-duanya sudah merasa lega. Sekarang untuk coachnya, kira-kira indikator yang tadi sudah Bu Yunin sampaikan, itu kira-kira menurut Bu Yunin sudah tercapai apa belum? Ya, kalau saya sendiri sih Bu Ristin, karena indikator yang saya sampaikan tadi untuk tercapaian kompetensi itu kan coach saya itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi coach itu bisa mencari solusi secara sadar tidak sadar. Coach ini sudah tahu solusi yang akan dilakukan dan itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi saya rasa untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot itu sudah tercapai sih. Oke. Gitu, Bu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari observasi atau pengamatan yang saya lakukan tadi ketika panjenengan ini melakukan coaching. Yang pertama yaitu menghubungkan tentang kompetensi inti serta indikator ketercapaian coaching ini ya Ibu, dari ketiga kompetensi inti serta 3 prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ketiganya ini sudah terlampaui. Nah, pada fokus yang Bu Guru angkat pun sudah tercapai. Hal itu juga terlihat di mana tadi sampai detail, pada sampai penggalian skala antusias siswa yang semula hingga pada target yang mau dicapai dari 6 menjadi 8. Itu luar biasa. Dengan Bu Muntiko bisa menghadirkan solusi juga tadi dari coachingnya sendiri melalui penggalian pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Yunin. Nah, hasilnya juga sudah diperoleh, solusinya diperoleh, targetnya diperoleh, komitmennya pun disampaikan. Nah, sampai janjian lagi untuk coaching berikutnya 3 minggu ke depan. Luar biasa pokoknya. Selanjutnya, kira-kira setelah melaksanakan coaching dengan maksimal, dengan lega, menghasilkan solusi yang digali dari coaching itu sendiri, kira-kira kompetensi yang nantinya perlu ditingkatkan kembali untuk coaching selanjutnya, mungkin 3 minggu ke depan itu yang sudah direncanakan apa Bu Yunin kira-kira? Seandainya saya diberikan kesempatan lagi untuk melakukan proses coaching Bu Ristin, mungkin yang kompetensi yang ingin saya tuju adalah presence, hadir sepenuh hati, fokus pada coach saya harus meletakkan semua ibarat kata pekerjaan saya, beban saya harus fokus pada coach saya. Itu yang ingin saya kembangkan. Karena ya kita tahu ya kadang coaching kita kan nggak tahu ya kalau sebenarnya kita itu ada kepikiran apa, banyak sekali pikiran. Nah, tapi pada saat proses coaching, kepikiran tugas-tugas yang lain itu harus saya letakkan, harus fokus pada coach saya. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu. Oke, luar biasa. Baik, semoga harapan Ibu serta kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan lanjutan itu hadir secara penuh. Tentunya itu tidak mudah bagi kita semua.
Semua tetap belajar, proses belajar dan belajar terus sepanjang hayat seperti itu. Semoga terwujud ya Bu Yunin, juga termasuk Amin, kita amin, sama-sama amin. belajar. Baik, mungkin itu kegiatan demonstrasi kontekstual coaching kita kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya selaku pengamat mengaturkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Pada kesempatan kali ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih, Bu jumpa di lain Rizky. kesempatan. Terima kasih Bu Lulu. Belum direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-temanku semua, Bu Lulu, Bu Yunin, Bu Ristin. Pada malam hari ini kita akan latihan coaching. Sebelum kita mulai latihan coaching, izinkan saya perkenalkan dulu. Saya Bu Muntiko, nanti saya bertindak sebagai pengamat. Kemudian nanti ada Bu Lulu yang bertindak sebagai coach, dan ada Bu Yunin yang bertindak sebagai coachi. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin ngobrol dulu dengan Bu Lulu sebagai coach ya. Bu Lulu, ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke Bu Lulu berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, di sini nanti seorang coach itu kan harus memiliki kompetensi inti. Di antaranya adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, pada coaching malam ini kompetensi inti apa yang akan Bu Lulu kembangkan? Oke, terima kasih Bu Mun atas waktunya. Pada malam hari ini saya sebagai coach, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada kegiatan malam hari ini adalah saya sebagai mendengarkan dengan aktif. Oh ya, pada pertemuan malam ini sebelum kita mulai untuk observasinya, kita lakukan dulu pra-observasi ini tadi ya, Bu Lulu, Bu Ristin. Nanti saya sebagai pengamat akan memberikan rubrik, nanti akan saya checklist terkait dengan kegiatan-kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Lulu sebagai coach dan Bu Yunin sebagai coachee. Di rubrik pengamatan nanti itu meliputi prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah Bu Lulu dan Bu Yunin sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Bu Mun untuk kegiatan malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke observasi, saya ingin tahu tujuan dari coaching malam ini apa ya Bu Lulu? Kompetensi dasar yang mau dikembangkan apa ya? Pada kegiatan malam hari ini, kompetensi dasar yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot Bu Mun. Kenapa? Dengan pertanyaan berbobot saya harapkan coachee dapat memaksimalkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga coachee dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan dan menyelesaikannya dengan baik. Oke ya, berarti untuk tahap selanjutnya observasi bisa dimulai ya, Bu Lulu, Bu Yunin. Silakan, itu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Lulu dan Bu Yunin. Ya, terima kasih Bu Muntiko. Terima kasih sama. Oke. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Yun.
Selamat malam, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Iya, Bu Lulu. Gimana kabarnya, Bu Lulu? Alhamdulillah Bu Yun, hari ini saya baik sekali. Bagaimana dengan Bu Yun pada malam hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Cuma ini agak bingung gitu sih, Bu Lulu. Bu Lulu sibuk nggak ini? Hari untuk sekarang saya tidak sibuk Bu. Kalau boleh tahu Bu Yuni lagi bingung apa ya? Mari silakan Bu, karena saya juga lagi kosong, tidak sibuk. Mari kita bisa ngobrol bersama-sama, berbincang di ruangan saya mawon. Ya, terima kasih Bu Lulu. Permisi loh, maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Tidak mengganggu Bu Yun. Mohon maaf dari kegiatan diskusi pada malam hari ini. Apa ya yang Bu Yun harapkan dari pembicaraan kita? Iya, jadi sebenarnya gini sih Bu, saya ini pengen cerita, curhat tentang masalah yang saya hadapi, dan saya harap nanti saya bisa mendapatkan solusi terbaik dari pembicaraan kita ini. Masalah apa yang ingin Bu Yunin ceritakan bersama saya? Iya, jadi gini Bu Lulu, kemarin itu saya itu tiba-tiba saja sudah diberikan SK. Saya mendapat amanah itu sebagai bagian dari kepanitiaan kegiatan perayaan Puncak Tema tanggal 15 nanti, 15 Desember minggu depan. Nah, perayaan Puncak Tema ini konsepnya nanti itu kayak ada sebuah pentas panggung begitu Bu, terus menampilkan beberapa performance dari anak-anak, dari siswa-siswa saya. Ada drama, tari, paduan suara, patrol, puisi, dan pantun. Nah, kok Bu Lulu, saya itu ditunjuk sebagai PIC atau PJ lah, penanggung jawab dari penampilan tari. Padahal saya itu loh belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk melatih anak tari Bu Lulu. Gitu ceritanya. Begitu. Saat diminta menjadi PJ atau B pada saat penampilan tari, bagaimana yang dilakukan Bu Yuni? Ya awalnya itu kan saya kaget ya Bu ya. Terus waduh, waktunya sudah mepet seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, SK-nya sudah turun, jadi mau nggak mau ya tetap harus saya terima amanah tersebut dulu. Oke. Ya, Bu Yuni juga karena SK-nya sudah turun, mau nggak mau Bu Yuni pasti akan melaksanakan. Langkah apa yang Bu Yuni ambil selanjutnya? Oke. Saya sih gimana ya Bu Lulu, paling saya habis ini rencananya itu saya mau kayak mengadakan pemilihan gitu untuk siswa-siswi yang akan tampil menari. Kemudian saya juga harus segera menyusun jadwal latihan atau timeline, jadi hari ini harus ngapain, besok ngapain, seperti itu sebelum penampilan hari H, karena kan waktunya mepet sekali Bu Lulu, cuman 2 minggu persiapan Bu. Ya, 2 minggu persiapan juga sedikit mendadak ya. Mungkin setelah mengadakan pemilihan siswa juga sudah menyusun timeline kegiatan, langkah apa yang ingin Bu Yunin lakukan? Jadi gini Bu Lulu, sebenarnya saya itu sedikit terbantu sih dengan adanya anak-anak yang kebetulan ikut ekskul tari ya Bu. Jadi di sekolah saya itu sebenarnya kan ada ekskul tari. Nah jadi yang dimana pesertanya itu kan kebanyakan cewek ya Bu, anak-anak siswi putri-putri itu. Nah kalau untuk siswi putri itu mereka sudah mudah diarahkan, kan tinggal melatih koreonya dan seperti itu. Nah tapi ya itu tadi, itu hanya terbatas pada anak-anak perempuan. Sementara untuk perayaan Puncak Tema ini itu
ada penampilan dari siswa juga, anak-anak cowok Bu, yang belum pernah sama sekali tampil menari. Nah ini yang membuat saya berat dulu. Berarti karena di sini kan ada dua sisi ya Bu, anak yang perempuan sudah mungkin punya backgroundnya menari, sedangkan cowoknya yang belum. Menurut Bu Yunin, bagaimana tindakannya Bu Yunin dalam menyikapi kendala seperti ini, karena waktunya juga mepet ya Bu Yun ya. Iya benar Bu Lulu. Mungkin ini deh Bu Lulu, karena kan waktunya mepet ya Bu Lulu ya, jadi saya kayaknya harus langsung konsultasi dengan ketua panitia deh, baiknya gimana. Mungkin apakah saya bisa mendapatkan bantuan lagi dari teman-teman guru, maksudnya ada nggak guru-guru tambahan tenaga untuk membantu melatih gitu loh Bu. Saya mau ngobrol dulu sama ketua panitianya ini, lobby lah begitu. Sangat luar biasa rencana Bu Yunin untuk menemui ketua panitianya untuk mungkin berkolaborasi, mungkin sedikit mencurahkan. Terus bagaimana respon ketua panitianya pada saat itu? Setelah Bu Yunin mengembangkan permasalahannya dari Bu Yunin. Ketua panitianya sangat mendukung sih Bu. Jadi saya kemudian itu diberikan bantuan personil lagi Bu Lulu, dua orang guru untuk melatih tari. Nah, guru-guru itu juga yang biasanya melatih anak-anak tari. Jadi saya berkolaborasi dengan dua guru itu tadi untuk melatih anak-anak menari. Jadi saya merasa tugas saya sudah tidak terlalu berat gitu. Setelah tadi Bu Yunin berbincang sama ketua panitia, mengembangkan permasalahannya dengan solusi yang diberikan dengan tambahan ada tambahan guru yang mungkin membantu Bu Yunin. Rencananya kapan Bu Yunin akan berkolaborasi dengan kedua rekannya Bu Yunin tersebut? Kayaknya besok deh Bu Lulu, saya mau langsung menemui guru-guru itu untuk berdiskusi hal-hal yang perlu disiapkan dalam penampilan tari ini. Kan waktunya sudah mepet Bu, harus gercep ini saya harusnya ini. Iya benar. Bu Yunin harus gercep, juga harus menemui kedua rekan temannya Bu Yunin. Bagaimana caranya Bu Yunin berkolaborasi dengan kedua guru rekan tersebut dan pada siswa yang akan tampil pada kegiatan besok itu, bagaimana Bu caranya? Jadi saya pertama Bu Lulu, saya akan mengadakan meeting kecil-kecilan gitu ya, bertiga saya dengan kedua guru itu untuk memutuskan tari apa yang akan ditampilkan dan konsepnya nanti seperti apa. Terus saya juga harus membagi job desknya ini kan berarti harus nanti kamu bagian ngurusi kostum ya, nanti yang make up siapa, terus yang nyariin properti tarinya siapa. Jadi biar nggak tumpang tindih, kerjanya jelas, lebih efektif, lebih efisien. Nah setelah konsepnya itu sudah jadi, baru saya ngumpulkan anak-anak yang akan perform tari. Jadi anak-anak itu sudah terima konsep matang, tidak ada lagi kebingungan. Kalaupun bingung, gurunya pun bisa langsung menjawab kan seperti itu, karena kami sudah mempersiapkan dengan maksimal. Wow, luar biasa Bu Yun rencananya Bu Yunin untuk kedaman. Alhamdulillah Bu Yunin setelah berdiskusi dengan saya, Bu Yunin sudah tahu yang akan dilakukan. Bu Yunin juga sebagai solusi permasalahan dari Bu Yunin tadi, Bu Yunin sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Yunin. Semoga untuk kedepannya acara yang Bu Yunin akan laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Lulu sudah menyediakan waktu buat saya. Tolong didoakan ya Bu agar acaranya nanti sukses. Semoga Ibu selalu mendapatkan keberkahan. Ya, amin, amin. Sama-sama Bu Yunin. Doa terbaik juga untuk Bu Yunin.
semoga disukseskan segalanya. Terima kasih. Amin, Maaf. amin. Terima kasih ya Bu Terima kasih. Yuni. Ya, sama-sama Bu. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Lulu, Bu Yunin. Terima kasih atas praktik coachingnya malam ini yang sudah dilakukan Bu Lulu sebagai coach dan Bu Yunin sebagai coachee. Nah, karena tadi saya di sini sebagai pengamat, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching tadi ya. Dari checklist yang sudah saya tuliskan tadi di lembar observasi. Tadi kalau saya amati dari praktik coaching yang dilakukan Bu Lulu dan Bu Yunin ini sudah sangat bagus. Dari mulai coachingnya sudah menerapkan alur tirta, dari ada tujuan di awal tadi sudah disampaikan, kemudian sudah ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan juga sudah ada tanggung jawab. Nah, selain dari alur tirta tadi, pada praktik coaching yang dilakukan Bu Lulu dan Bu Yunin tadi juga sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu sudah ada kemitraan, di mana tadi antara Bu Lulu dan Bu Yunin itu sudah setara ya, tidak ada di sana tidak ada saling menggurui. Kemudian tadi juga sudah ada proses kreatif. Bu Lulu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian juga sudah ada memaksimalkan potensi. Tadi Bu Yunin juga sudah menggali potensinya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yunin. Luar biasa ini ya, tadi prinsip coaching semuanya sudah terpenuhi, kemudian kompetensi inti dari seorang coach juga sudah terpenuhi. Di antaranya tadi ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Tadi yang dikembangkan oleh Bu Lulu, ini pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bu Lulu. Setelah Bu Lulu tadi menyampaikan praktik coaching ini tadi, yang menjadi indikator dari pengembangan yang diinginkan tadi apa Bu Lulu? Dari proses dari coaching yang sudah dilakukan tadi. Pada kegiatan coaching tadi yang saya harapkan, saya sebagai mendengarkan dengan aktif. Karena selain mendengarkan aktif, saya harapkan coach dapat dengan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki coach pada saat mengatasi permasalahannya, sehingga coach dapat menyelesaikan segala permasalahannya dengan diselesaikan sendiri, dan saya hanya mendampingi dan membantu coach untuk menyelesaikan dan mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa Bu Lulu. Jadi ini tadi kompetensi inti yang dikembangkan Bu Lulu di praktik coaching malam ini adalah mendengarkan aktif ya. Jadi mendengarkan aktif tadi akhirnya Bu Lulu bisa menggali potensi Bu Yunin sebagai coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Yunin. Nah, ini dulu seandainya ini nanti ada praktik coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi inti apa yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Lulu sebagai seorang coach? Ya, terima kasih Bu Mun. Karena untuk pertemuan hari ini saya sebagai mendengarkan dengan aktif, mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya saya akan kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan mendampingi selain saya menjadi pendengar yang aktif, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, luar biasa Bu Lulu. Semoga kita bisa menjadi seorang coach yang bisa menggali potensi coachingnya ya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach.
Terima kasih atas praktik coaching malam ini, Bu Lulu, Bu Yunin, dan Bu Ristin. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya di sekolah kita masing-masing. Untuk coaching malam ini saya kira sudah cukup waktunya. Saya akhiri sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yunin.